bentuk itu 2.000 sampai 5.000 gitu loh. Jadi bayangkan 2.000 sampai 5.000. Tetapi NK sel yang terbentuk itu hanya 10 sampai 15%, yaitu sebesar berapa? Hanya sebesar 200 sampai 300. Jadi jomplang banget ya. Jadi makanya tidak heran kalau di luaran sekarang itu kadang-kadang kita dengar, oh si Anu kena kanker, si Anu kena sakit ini, oh si Anu kena sakit ini. Ya karena itu, karena arminya tentara kita sendiri itu nilainya itu masih sedikit sekali, dan kemudian dipengaruhi oleh makan kita, kemudian dipengaruhi oleh gaya hidup kita, stres, segala macam. Akhirnya makin mengecilkan vitalitas daripada NK sel itu. Jadi NK sel sendiri vitalitas itu berbeda-beda dari setiap orang. Makin hidup kita sehat, makin hidup kita itu punya satu siklus yang bagus, tidur kita bagus, segala macam, itu NK sel kita itu bisa bergerak antara 40 sampai 80%. Tetapi kalau umpamanya kita hidupnya nggak benar, suka bergadang, makan juga nggak benar, segala macam, itu bisa beredar antara 20 sampai 40%. Jadi vitalitas itu berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi kita. Nah, Atomi ya, dia memproduksi hemohim itu selama 8 tahun. Jadi dicek, kemudian dia tujuannya untuk supaya karyawannya yang kena paparan daripada radioaktif bisa memperoleh kesehatan yang lebih baik. Nah, dia itu bisa mempengaruhi NK sel. Jadi menurut penelitian, NK sel itu vitalitasnya bisa lebih tinggi. Nah, itulah salah satu sebab kenapa orang yang punya masalah seperti kanker, segala macam, sangat terbantu sekali dengan meminum hemohim. Karena vitalitas yang tinggi itu sebenarnya adalah merupakan salah satu keinginan dari semua orang supaya bisa untuk memberantas sel kanker yang setiap hari terbentuk 2.000 sampai 5.000 setiap hari loh. Sedangkan sel yang bagus itu tidak terbentuk segitu banyak ya. Sel bagus itu dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan itu tetap akan mati ya. Jadi sesuatu yang hidup itu pasti akan mati, termasuk sel kita ya. Jadi itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan ada satu testimoni yang sangat luar biasa ya, dari salah seorang bapak yang memang punya masalah leukemia akut ya. Saya udah kenal bapak ini dari pertama kali bapak ini terdeteksi leukemia akut, kemudian bapak ini juga sedikit konsultasi dengan saya bagaimana untuk mengkonsumsi hemohim ini. Nah, mari kita sambut dengan tepuk tangan ya dengan Bapak Yohanes Cahya. Silakan Pak. Apa yang mau di-sharing hari ini? Ya, Bapak Ibu semua, ya, selamat malam Bu Tanliwa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada center leader, 4 center leader nih ya. Ya, saya bersyukur kalau boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Kalau bukan Tuhan, anugerah Tuhan, mungkin saya sudah dipanggil, saya sudah pulang ke Sukabumi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kata pepatah, ya mungkin Bapak Ibu bisa kenal karena saya ada namanya, yaitu Yohanes Cahya, biasa dipanggil Cahya. Ya, istri 1, anak saya 2, Bapak Ibu. Ya bersyukur saya boleh mengenal Atomi. Memang saya udah lama kenal Atomi dari 2018, Bapak Ibu. Cuman memang saya masih mencari yang lain, Bapak Ibu. Masih mencari yang lain, saya hanya mengkonsumsi produk Atomi, ya termasuk hemohim juga waktu itu. Tapi saya belum menjalankan bisnisnya. Dan sempat saya mau menjalankan, akhirnya saya sakit. Ya, selama ini saya juga sakit didiagnosa oleh dokter, Bapak Ibu, tahun 2021 di bulan akhir Maret, ya di awal April, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya memang ya syukur dikenalkan oleh Ibu Yani, Ibu Nina dari Ibu Rina. Dan juga ada Joni Kasidi, leader saya. Saya bersyukur saya boleh ada di Atomi, karena saya memang masuk di Atomi ini karena saya tertarik kepada
4 moto yang tadi awal Ibu Tan Liwa sama-sama kita ucapkan. Yang paling berkesan kepada saya yaitu yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Singkat saja Bapak Ibu, saya mau share screen-nya, boleh ya Bapak Ibu? Tapi Ya, suara silakan, Pak. saya jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas. Oke. Share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Jelas enggak? Nah, ini Yohanes Cahya. Saya, background saya Bapak Ibu, rohaniwan Bapak Ibu di GKSI di Jakarta. Ini waktu saya sebelum sakit, istri dan kedua anak saya. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya kekecilan enggak Bapak Ibu atau kurang besar? Nanti Boleh di-fullin aja, Pak. Fullin ya. Ini satu izin. Nah, ini full udah. Iya, oke. Nah, bagus Pak. Udah full. Udah full. Ya. Jadi kontrolnya di mana ya? Saya masih gaptek. Pakai ini aja ya. Oh iya. Ini cahaya waktu Bapak Ibu waktu tanggal 29 Maret 30 itu 29 Maret 2021 saya medical check up di PK Hospital, yaitu saya. Dan waktu medical check up itu Bapak Ibu, saya hasilnya itu seperti ini Bapak Ibu. Hemoglobin itu 11, leukositnya itu 19,8 dan trombositnya itu 49 Bapak Ibu. Jadi saya langsung ditempatkan khusus, dokter langsung memanggil saya bahwa ini Bapak ada hal yang harus serius karena leukosit itu paling tinggi itu 11 Bapak Ibu. Jadi leukosit saya tinggi, tapi sejak trombosit itu 49 Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bicara tentang trombosit 60.000 aja itu sudah kolaps ya Bapak Ibu. Udah kolaps, tapi puji Tuhan saya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan dan juga karena saya konsumsi hemohim dari sejak saya bergabung sama Atomi Bapak Ibu. Jadi di bisnis Atomi ini kita hidup seperti pepatah sedia payung sebelum hujan Bapak Ibu. Sedangkan saya mengkonsumsi saja itu saya terkena yang saya didiagnosa oleh dokter itu terkena leukemia akut Bapak Ibu. Tapi pada saat saya di medical check up itu, ini 4 dokter sama 1 profesor itu belum bisa untuk mendiagnosa bahwa saya kena leukemia akut Bapak Ibu. Nah ini asam uratnya saya 7,3 waktu medical check up. Nanti saya jelaskan. Dan waktu saya medical check up itu saya harus ada perbandingan Bapak Ibu. Perbandingan pada tanggal 1 bulan 4 April awal itu HB saya 10,6, trombosit 42.000, leukosit itu 16.000 lebih. Jadi hasilnya itu hampir sama Bapak Ibu. Hampir sama sehingga sel blast saya itu 40% dalam diri saya sehingga harus pemeriksaan sumsum tulang. Nah, karena saya harus ada perbandingan lagi, akhirnya saya harus ke Medistra Bapak Ibu. Dengan cepat Medistra itu tanggal 9. Tanggal 9 itu saya harus ke Medistra, tadi tanggal 1 di Medistra, akhirnya Medistra itu sampelnya dikirim ke Darmais. Dan hasilnya hampir sama, jumlah selnya itu meningkat Bapak Ibu. Tapi pada saat itu tanggal 1, sel blastnya baru 40%, tapi tanggal 9 itu sel blastnya itu langsung 81% Bapak Ibu. 81%, jadi cepat sekali. Tinggi sekali sel blast saya. Nah, itu 81%, akhirnya saya harus cepat-cepat diperiksa. Dan saya dengan ini diambil sumsum tulangnya Bapak Ibu. Sumsum tulangnya belakang. Dan pada waktu itu saya tidak tahu, saya juga
langsung didiagnosa bahwa saya kena leukemia akut sama dokter. Saya AML. Dan pada saat itu saya tidak tahu, saya berpikir ya seperti ini ya Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah misteri ilahi Bapak Ibu. Semua manusia tentu tidak memahami perjalanan hidupnya, sungguh pun demikian, setiap liku-liku persoalan kehidupan pernah berjalan keluar dari poros kehendak Allah. Masalah kehidupan adalah bagian perjalanan imanmu bersama Tuhan dan belajarlah untuk tetap percaya, meski belum mengerti, ketahuilah bahwa Tuhan merendah segala sesuatu indah pada waktunya Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Akhirnya saya pun juga tidak tahu mengerti, akhirnya saya ikut jalanin apa yang disarankan oleh dokter Bapak Ibu. Saya harus menjalankan BNP Bapak Ibu. BNP, saya harus ambil sel sumsum tulangnya Bapak Ibu. Nah, ini di BNP sumsum tulangnya. Ini diambil sumsum tulangnya, dan ini jarumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum mengetahui jarum sel pengambilan sumsum tulang belakang, ini kalau Bapak Ibu tahu seperti jarum tubles, bahan tubles, itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi jarumnya seperti isi ballpoint, dan diambilnya sekitar 2 sentian lah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan hasil pemeriksaannya Bapak Ibu, setelah diambil sumsum tulang, akhirnya saya ya tadi dikatakan didiagnosa leukemia akut. Dan saya langsung memilih, dokter katakan bahwa Bapak mau RSCM atau Darmais. Tapi karena dokter saya konsultan di Medistra, dia berpraktek di RSCM, akhirnya saya ngambil di RSCM Bapak Ibu. Dan hasilnya pada waktu itu Bapak Ibu, setelah pengambilan sumsum tulang belakang, trombosit saya 37.000 Bapak Ibu, semakin turun. HB saya 9,7 dan leukosit saya itu semakin tinggi Bapak Ibu, 111.000,53. Sedangkan normalnya itu 4.000 sampai 10.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan sel blast saya juga sampai 90, itu naik terus. Bapak Ibu, ini akhirnya saya harus diambil tindakan segera, yaitu leukophoresis Bapak Ibu. Pengambilan darah putih dalam diri saya itu harus dibuang, yaitu tindakan leukophoresis Bapak Ibu. Nah, ini tindakan leukophoresis yang pertama Bapak Ibu. Leukophoresis ini tindakannya darah merah saya itu langsung dalam tubuh saya masuk ke mesin. Itu dibagi seperti cuci darah, plasma sendiri, darah putih sendiri, dan juga darah merah. Darah merah dan plasmanya kembali lagi kepada tubuh saya, dan darah putihnya itu dibuang. Nah, ini leukophoresis saya Bapak Ibu. Itu diambilnya 1 liter Bapak Ibu. 1 liter. Nah, karena leukosit saya 111.000 Bapak Ibu, itu tinggi, 10 kali lipat dari normalnya. Itu pendarahan itu mulai terjadi di dalam tubuh saya Bapak Ibu. Pendarahan itu di mata. Pendarahan sama di kening itu seperti keluar sendiri Bapak Ibu. Pendarahan ini keluar sendiri. Di mata pun juga saya tidak, sebelah kiri saya itu tidak bisa melihat orang itu bayang. Nah, ini dalam mulut Bapak Ibu. Saya meminum ini, sembuhnya karena saya pakai propolis Bapak Ibu. Propolis spray. Jadi yang ada di sebelah kanan ini, di bawah yang ada putih-putih ini, dia sudah mulai sembuh. Itu karena saya konsumsi propolis spray Atomi Bapak Ibu. Nah, ini pendarahan di lidah, di mulut sariawan, terus juga radang tenggorokan, terus juga ini amandel saya membesar Bapak Ibu. Amandel saya membesar, dan juga saya pada waktu itu dokter THT meminta itu saya dibolongin di leher saya karena saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Nah, disitulah saya harus dibolongin, tapi saya tidak mau. Saya hanya cuma berdoa sama Tuhan, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong saya Bapak Ibu. Dan ini darahnya. Dan Bapak Ibu, yang setelah itu Bapak Ibu, ini adalah
eh, saya di pemeriksaan lab yang kedua, Bapak Ibu. Leukoferesis pertama itu setelah selesai, saya diperiksa lagi di lab itu, bukan leukositnya semakin turun, Bapak Ibu, tapi leukositnya semakin tinggi, menjadi 229. HB saya jadi turun 7,4, trombosit saya juga 40. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang DB aja, trombosit 60 aja udah kolaps. Nah, terus ini ada di bawah itu asam urat, Bapak Ibu. Karena saya selalu mengkonsumsi hemohim, itu bisa mengurangi asam urat kita atau penyakit yang lain. Ini Bapak Ibu, saya kenapa pemeriksaan lab ini persiapan untuk kemo, Bapak Ibu. Untuk perkemo karena saya harus menstabilkan dulu nilai-nilai ataupun hasil-hasil lab secara labnya ini. Akhirnya karena leukosit saya semakin tinggi, dilakukanlah leukoferesis yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, leukoferesis yang kedua ini tindakannya itu 4-5 jam. Itu diambil 1 liter itu 4-5 jam. Bapak Ibu bisa ngelihat yang ada tanda panah itu pada saat itu masih siang, Bapak Ibu. Jendelanya itu pada saat siang. Tapi pada saat yang kedua itu malam. Jadi 4-5 jam, Bapak Ibu. Ini leukoferesis yang kedua. Nah, ini darah putihnya yang seperti kopi susu. Itu plasmanya, Bapak Ibu, ya. Itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, darah merahnya kembali lagi kepada tubuh saya dan juga plasmanya. Nah, seperti ini 1 liter darah putih dalam tubuh saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, pemeriksaan lab kembali, Bapak Ibu. Nah, pemeriksaan lab kembali itu saya bukannya udah dibuang 2 liter ya Bapak Ibu. Bukannya leukosit turun, tapi leukosit semakin tinggi, 238 Bapak Ibu. 238.000. Sedangkan normalnya tuh 4.000 sampai 10.000. HB saya 6,9, trombosit saya juga turun lagi 41.000 Bapak Ibu. Sel belas saya masih tetap 92%, Bapak Ibu. Jadi itu hasilnya. Akhirnya saya harus menjalankan leukoferesis yang ketiga, Bapak Ibu. Ini yang ketiga, leukoferesis, Bapak Ibu. Nah, setelah leukoferesis ini, saya diperiksa kembali labnya, Bapak Ibu. Ini yang keempat. Yang keempat ini leukosit semakin tinggi, 251.000, Bapak Ibu. HB saya 5,8, Bapak Ibu. Makin turun. Tapi trombosit saya sudah mulai naik, Bapak Ibu. Tapi masih di bawah normal, Bapak Ibu. Sel belas saya juga masih naik, jadi 91%, Bapak Ibu. Ya, akhirnya lakukanlah leukoferesis yang keempat, Bapak Ibu. Ini leukoferesis yang keempat. Saya lakukan. Nah, itu leukoferesis ini, Bapak Ibu, saya dapat informasi dari perawat sama dokter di situ bahwa di RSCM ini leukoferesis ini hanya sepanjang sejarah itu baru 2 liter, Bapak Ibu. Saya 4 liter. Total semua 4 liter dibuang dalam tubuh saya, Bapak Ibu. Kalau bukan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, itu saya udah kolaps karena itu pasti penyumbatan kemana-mana, Bapak Ibu. Penyumbatan kemana-mana dan bisa juga pembuluh darah bisa pecah. Dan itulah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan sekali lagi itu pun juga saya karena sebelumnya saya minum hemohim dan pada waktu ini persiapan masih belum kemo, Bapak Ibu. Karena saya harus tetap menstabilkan leukosit saya, trombosit saya sama HB saya, Bapak Ibu. Karena apa? Leukemia akut itu memanifestasikannya tuh cuma 3, Bapak Ibu, yaitu HB, leukosit, dan trombosit. Nah, akhirnya saya pun juga harus pemeriksaan jantung. Jantung ini bagus, Bapak Ibu, karena saya minum omega 3 juga. Omega 3 dalam kehidupan saya. Jantung saya bagus, fungsi ginjal, fungsi hati juga saya bagus. Dan ini CVC, pasang CVC, Bapak Ibu, di dalam leher saya, di urat besar saya untuk persiapan kemo karena sudah mulai
setelah dibuang 4 liter itu Bapak Ibu, itu sudah mulai stabil Bapak Ibu. Nah, itu yang saya leukophoresis ini Bapak Ibu, itulah saya menghadapin maut Bapak Ibu, ini yang pertama Bapak Ibu. Menghadapin maut ini yang pertama ini yang saya rasakan itu karena pada saat saya didiagnosa saya kena leukemia akut Bapak Ibu, siapapun orangnya kalau sudah didiagnosa kena kanker Bapak Ibu, pasti pemikirannya itu maut Bapak Ibu. Pemikirannya sudah tidak tinggal tunggu hari Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan, saya boleh jalanin ini. Dan itu yang pertama yang saya menghadapin maut itu Bapak Ibu. Karena saya juga sudah berserah, pemimpin saya pun juga sudah melihat kondisi saya sudah tidak ada harapan, sampai istilahnya dia tanya kepada istri saya juga berterima kasih kepada istri saya tuh yang selalu mendampingi saya 24 jam Bapak Ibu di rumah sakit. Karena saya sudah pendarahan di mana-mana Bapak Ibu, karena leukosit ini tinggi sekali. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ini pada saat kemo Bapak Ibu, saya itu pada saat HB saya turun Bapak Ibu, saya itu darahnya di transfusi itu darahnya tidak cocok Bapak Ibu. Darahnya tidak cocok, akhirnya saya menggigil selama 3 jam tanpa berhenti Bapak Ibu. Saya sudah sakit semua, ranjang semua tuh goyang. Dan juga akhirnya tadinya nggak pakai oksigen, saya harus pakai oksigen Bapak Ibu. Dan saya tadinya tidak ada monitor di dalam ranjang itu, akhirnya dikasih monitor Bapak Ibu. Karena saya juga sudah berserah, Tuhan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya sampai berteriak gitu ya, Tuhan tolong saya. Dan juga saya teriak juga sama dokter, suster kok diem saja gitu. Dia cuma periksa aja nadi saya, semuanya itu Bapak ininya. Terus saya pikir ya udah. Nah ini pemeriksaannya Bapak Ibu. Nah ini pemeriksaannya, dan ini pada saat saya, maaf ini videonya terbalik nggak Bapak Ibu? Iya, nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Oh gitu ya, oke. Ya ini waktu saya ini ya Bapak Ibu menggigil selama 3 jam tanpa berhenti Bapak Ibu. Ya kan? Ini ya saya tidak tahu kalau bukan Tuhan, saya udah, dan ini pun juga tadinya nggak ada monitor, akhirnya harus ada monitor di ranjang saya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini keadaan saya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini keadaannya saya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Saya baru pertama kali saya harus pakai oksigen Bapak Ibu. Pakai oksigen itu tidak nyaman Bapak Ibu. Saya ngerasa, nah ini keadaan saya pada waktu itu Bapak Ibu. Ini waktu masih kemo yang pertama Bapak Ibu. Kemo pertama yang saya harus jalani Bapak Ibu. Ini, dan ini setelah menggigil selama 3 jam tanpa berhenti. Ini kondisi saya pada waktu itu, matanya celong, terus juga pucat, jadi sudah ya nggak karuan itu Bapak Ibu ya. Nah ini saya harus di-upgrade Bapak Ibu. Tadinya saya di kelas 1, saya pakai BPJS, saya harus ke VIP Bapak Ibu. Karena leukemia akut itu, kemonya itu tidak bisa dibarengin dengan kanker-kanker yang lain Bapak Ibu. Kalau leukemia itu harus steril, harus sendiri Bapak Ibu. Dan waktu itu kemo pertama itu saya belum bisa mengkonsumsi hemohim secara banyak, baru satu pun juga itu enggak tiap hari Bapak Ibu, karena 24 jam itu obat harus masuk ke saya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kondisi saya pada saat itu. Nah, tapi saya dalam diri saya Bapak Ibu, yang paling utama yaitu hanya semangat Bapak Ibu. Hanya semangat yang bisa saya ini direkod sama istri saya. Saya hanya semangat dan punya hati yang gembira dalam kehidupan saya. Karena apa Bapak Ibu?
Walaupun dokter jago, dokter pinter, ataupun juga rumah sakit mahal, bagus pun, ataupun juga kita mengkonsumsi obat sebagus apapun, kalau tidak punya semangat, tidak punya ada hati yang gembira dalam hidup kita, itu percuma saja Bapak Ibu. Itu nggak bisa membantu proses penyembuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang saya lakukan dan yang saya alamin Bapak Ibu. Ya. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Itu. Nah, ini kondisi pada saat treatment kemo induksi yang pertama Bapak Ibu. Ini masih kondisinya masih pucat dan juga tapi karena saya minum tetap hemohim, saya paksakan pada waktu yang ada lowong obat dokter itu masuk dalam tubuh saya tetap minum Bapak Ibu. Akhirnya pas pulang ke rumah itu saya udah bisa sehari kemudian itu saya udah bisa bawa mobil Bapak Ibu. Kondisinya seperti ini. Dan pada waktu itu selang berapa hari itu saya harus kembali diambil tindakan BMP Bapak Ibu. Yaitu sel sumsum cairan sumsum tulang belakang Bapak Ibu. Dan puji Tuhan hasilnya itu 4,5% Bapak Ibu. 4,5%. Akhirnya dokter itu mengatakan bahwa obat kemonya itu ada respon Bapak Ibu. Seperti itu katakan. Nah ini kondisinya saya di kamar yang steril. Jadi walaupun ini yang sebelah kanan itu di kelas 1, tapi isinya cuma 2 orang Bapak Ibu. Nah kalau yang sebelah kiri ini itu di kamar rim. Jadi saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ini kemo konsolidasi yang kedua. Nah ini waktu kemo yang kedua saya mengkonsumsi hemohim Bapak Ibu. Ya, pada saat itu waktu saya yang kedua Bapak Ibu, saya baru mengkonsumsi karena waktu konsolidasi kemonya itu ada siklusnya Bapak Ibu. Siklusnya itu hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Ada jedahnya. Dan pada waktu itu akhirnya saya berdoa sama Tuhan pada malam itu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya tahu hemohim ini bagus, saya bilang. Hemohim ini saya tahu ini luar biasa bagus, saya bilang. Tapi saya minta peneguhan, Bapak. Saya katakan seperti itu. Saya minta peneguhan 3 orang. Akhirnya saya pagi-pagi saya harus bertanya. Saya telepon kepada Ibu Yani, yaitu leader saya, Ibu Yani, SRM itu, dan juga saya tanya sama Ibu Rina. Itu pertanyaannya sama, yaitu 1 jam, 2 jam setelah masuk obat kemo. Itu nggak apa-apa, karena sinergi, kata leader saya. Dan saya satu lagi, saya tanya ke Ibu Tan Lihua. Saya tanya Ibu Tan Lihua, saya telepon. Makanya saya tadi di awal saya tanya, Ibu Tan Lihua masih ingat saya enggak? Ya, beliau katakan bahwa masih ingat. Saya telepon, Bu, saya bisa nggak mengkonsumsi hemohim? Akhirnya pada waktu itu bisa, tapi saya mengkonsumsinya akhirnya Bapak Ibu, kan Ibu Tan Lihua katakan 1 sampai 2 jam setelah obat kemo masuk. Tapi saya nggak menunggu 2 jam Bapak Ibu. Saya 1 jam itu saya langsung hantam, saya sehari itu 6 Bapak Ibu. Pagi 2, karena siklusnya gini Bapak Ibu. Siklusnya pada saat dikasih kemo itu jam 4 sore saya masuk obat kemo sampai jam 8 malam. Jam 8 malam itu jam 9 itu saya masuk hemohim 2. Nah, masuk hemohim 2 saya kadang sebelum kemo lagi masuk pada jam 4 pagi itu saya jam 1 malam itu saya harus masuk lagi hemohim lagi 2 gitu. Nah, jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah itu baru saya masuk hemohim 2, siangnya 2, malamnya 2, Bapak Ibu. Karena besoknya lagi baru obat kemo masuk, Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Ini pada waktu saya 1-2 hari setelah treatment kemo, Bapak Ibu. Ini kondisi saya, Bapak Ibu. Baru pulang itu sehari setelah pulang. Makanya saya sudah kemo 4 sampai sekarang, dan pada waktu saya kemo itu ada jeda 1 bulan saya harus di rumah Bapak Ibu. Nah pada saat ada jeda 1 bulan
setelah pulang kemo itu saya sehari kemudian itu saya bisa mau bawa mobil kemana-mana, Bapak Ibu. Dan pada waktu saya kemo yang kedua, Bapak Ibu, setelah kemo kedua, cairan saya harus BMP, pengambilan sel cairan sumsum tulang belakang kembali, itu bukannya sel blastnya turun, tapi malah naik. Jadi 10% lagi, Bapak Ibu. Tapi dokter katakan bahwa itu berarti obat kemonya itu merespon itu. Seperti itu. Nah, ini kondisi saya pada kemo konsilasi ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya saya, Bapak Ibu bisa ngelihat perbedaannya setelah mengkonsumsi hemohim sehari 6 sama tidak mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Dan saya mengkonsumsi hemohim itu bukan hanya hemohim saja, tapi saya harus minum probiotik. Nanti saya ceritakan, ada slide-nya apa-apa aja produk Atomi yang saya konsumsi, Bapak Ibu. Nah, ini saya mengkonsumsi hemohimnya, padahal itu saya masih menjalankan kemo. Obat kemo masuk, Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat konsolidasi setelah kemo yang kedua, ini pada bulan November, Bapak Ibu. Nah, pada bulan November ini, saya diambil cairan sumsum tulang belakang kembali. Hasilnya, ya puji Tuhan, sel blast saya menjadi 2%, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Ini dianggap sudah normal, karena di bawah 5%. Dan pada waktu bulan Desember, saya konsultasi sama dokter, Bapak Ibu, di Medistra, katakan dokter itu, Pak, ini bagus sekali hasilnya, labnya. Nah, ini kondisinya pada saat ini kemo keempat ya, Bapak Ibu. Nah, ini sorry sebentar, yang mana? Ini November, Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya November ini luar biasa bagus, Bapak Ibu. HB saya, trombosit saya, leukosit saya, ini pada saat ada di rumah, Bapak Ibu. Itu luar biasa semua, fungsi hati, fungsi ginjal juga bagus. Itu karena saya juga mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya alami, Bapak Ibu. Nah, terus Desembernya, ini Januari, Desember, Desember. Oke, saya balik ke sini. Ini kondisinya waktu konsumsi produk Atomi. Ya Bapak Ibu. Nah ini, terus ini produk Atominya saya konsumsi. Ini kondisinya pada saat kemo yang keempat, yang bulan saya terakhir kemo itu yang terakhir itu tanggal 10 Januari sampai tanggal 8 Februari ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Nah ini yang saya konsumsi, Bapak Ibu, produk Atomi itu. Hemohim 4-6 saset dalam 1 hari, Bapak Ibu. Vitamin C 1 saset sehari. Omega 3 itu 2 soft gel per hari. Spirulina itu 2-4 kapsul pada saat saya kemo, Bapak Ibu. Tapi pada saat sekarang saya sudah menjalani kemo yang keempat itu, saya setelah saya juga mendengar penjelasan dari Ibu Tan Lihua juga, saya jarangin ya spirulina ini karena itu juga bisa menaikkan asam urat. Jadi saya paling ya 3 hari sekali baru minum konsumsi spirulina sekarang ya Bapak Ibu. Nah kalau probiotik itu 1 saset per hari sampai sekarang Bapak Ibu. Sejak saya kemo pun juga perawatan di rumah sakit pun juga sampai sekarang probiotik itu 1 pagi hari. Nah iron juga 1 saset per hari sampai sekarang Bapak Ibu. Rhodiola itu 2 tablet sampai sekarang diminum malam hari, Bapak Ibu. Nah, propolis itu spray saya habis 2 botol pada saat penyembuhan pendarahan saya itu. Nah, koyo ini Bapak Ibu, pada saat saya pemakaian itu pada saat saya waktu saya menggigil Bapak Ibu, pada saat saya kemo pun juga itu mengalami pada saat saya turun nilainya itu saya pernah derajat saya itu panasnya itu 40 derajat Bapak Ibu. Saya tempel koyo di kening saya pun juga waktu kemo pun juga ada dampaknya itu di ulu hati gitu Bapak.
ya kayak emah gitu ya Bu, Bapak Ibu. Saya kasih koyo itu semua kayak keluar keringat Bapak Ibu. Koyo itu menyerap keringat panas saya gitu Bapak Ibu. Nah, Salpamento saya konsumsi satu kapsul itu per hari sampai sekarang itu, karena Salpamento ini dampak dari kemo itu sampai sekarang itu Bapak Ibu, kalau saya maaf kata pada saat saya kencing ya Bapak Ibu, itu saya nggak bisa tahan Bapak Ibu. Jadi kalau misal mau kencing itu ya harus kencing. Jadi kayak kletnya itu udah dol gitu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya mengkonsumsi Salpamento 1 gel, 1 kapsul itu saya bisa tahan Bapak Ibu. Kencing saya bisa tahan. Nah, ini pomegranate, saya 1 saset itu ya paling nggak rutin Bapak Ibu. Pomegranate itu pada saat saya sangat drop, saya minum ditambah pomegranate Bapak Ibu. Sampai sekarang paling istilahnya ya 1 saset paling 3 hari sekali atau 2 hari gitu Bapak Ibu. Nah, bahkan odol juga saya harus pakai Bapak Ibu. Nah, sebetulnya odol sama sikat gigi ini Bapak Ibu saya pakai, saya percaya karena produk Atom ini bagus Bapak Ibu. Padahal waktu saya di kemo itu Bapak Ibu, itu kan turun leukosit, trombosit sama HB turun itu, dokter itu melarang saya untuk sikat gigi Bapak Ibu. Karena saya yakin sikat gigi Atomi itu lembut Bapak Ibu dan odolnya itu luar biasa bagus, saya tetap pakai Bapak Ibu. Akhirnya ya saya pakai itu tidak ada darah ataupun yang mengenai gusi ataupun bermasalah dengan mulut. Karena apa? Dokter sangat takut banget Bapak Ibu pada saat nilai saya labnya itu pada turun Bapak Ibu. Nah, Hong Samdam ini saya minum 1 saset Bapak Ibu. Enggak setiap hari yang saya konsumsi, pada saat saya drop juga sama seperti pomegranate tadi, sampai sekarang pun juga saya mengkonsumsi 1 saset paling ya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, Hem Body Lotion ini saya pakai pada saat ini Bapak Ibu, pada saat saya kemo, terus juga trombosit saya turun itu semua pada merah semua Bapak Ibu. Nanti saya akan lihat, kasih lihat kepada Bapak Ibu Hem Body Lotion-nya itu untuk apa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pada saat bulan Juli ya, saya pada saat kemo yang ketiga Bapak Ibu, pada saat Juli itu saya menghadapi maut lah yang ketiga Bapak Ibu. Mengalami maut yang ketiga itu saya terkena COVID Bapak Ibu. Tapi CT-nya sudah 35 Bapak Ibu. Itu positif, CT-nya 35 karena pada saat saya kena COVID itu Bapak Ibu. Saya baru pulang dari rumah sakit, saya itu kalau istilahnya itu apa sih namanya pembawa aduh saya lupa istilahnya, istilah kedokterannya ini. Nah, itu saya baru pulang kemo, saya harus positif, CT-nya 35. Nah, itu bahaya banget Bapak Ibu. Saya hanya dapat berserah sama Tuhan, saya juga sampai bingung pada saat terima hasil lab ini, saya sama istri saya duduk di RSCM itu, aduh gimana? Nanti kita harus diisolasi atau apa gitu loh. Tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai saya. Dan akhirnya 1 minggu kemudian hasilnya negatif Bapak Ibu. Karena saya pada saat positif ini, CT-nya 35, saya sedang mengkonsumsi hemohim itu sehari 4 Bapak Ibu. Dan saya ditambah noni. Ya syukur noni memang hampir mirip dengan Atomi, tapi saya ada berkat noni itu dari Amerika, produk Amerika ya Bapak Ibu. Dan ini akhirnya saya dinyatakan bebas COVID 1 minggu kemudian. Dan setiap tindakan kemo itu saya harus di swab Bapak Ibu. Di swab itu hasilnya puji Tuhan semua karena negatif. Karena saya selalu mengkonsumsi hemohim itu 4-6 saset. Bahkan jarang sekali saya 4 atau 5, tapi semuanya itu 6 Bapak Ibu. 2 pagi, 2 siang, dan 2 malam Bapak Ibu. Dan ini hasil pada saat November tadi Bapak Ibu. Pada saat November ini sampai Desember ya Bapak Ibu, saya sedikit pada saat tadi saya katakan bahwa saya konsultasi sama dokter di Medistra, akhirnya saya harus bisa membawa keluarga saya Bapak Ibu itu ke Bandung dan juga ke Cirebon membawa mobil sendiri Bapak Ibu.
Saya membawa mobil sendiri dari Bandung dan ke Cirebon tahun baru lah, liburan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ya kalau bukan karena Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga Tuhan kasih hikmat sama saya suruh mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa ngelihat orang yang kena kanker itu pasti lemah, Bapak Ibu. Lemes dan juga tidak bisa, apalagi membawa mobil sampai ke luar kota, Bapak Ibu. Dan ini hasil saya pada bulan Januari, Bapak Ibu. Nah, ini Januari waktu saya kemo yang keempat. Nah, jumlah trombosit saya itu 16.000, Bapak Ibu. 16.000 itu saya udah konsumsi hemohim 6, Bapak Ibu. HB saya 11, leukosit saya itu 560, Bapak Ibu. Bahkan leukosit saya bisa sampai 100, Bapak Ibu. Ini sampai 10. Sampai trombosit saya itu 10 dan leukosit saya bisa sampai ini, Bu, Bapak Ibu, 0,19 di 31 Januari sebelum Imlek, Bapak Ibu. Sebelum Imlek, padahal dokter sudah menjanjikan bahwa Pak, Bapak bisa pulang nanti Imlek di rumah, kata dokter itu. Tapi pada saat dia ngomong pagi, malamnya tuh saya drop, Bapak Ibu. Drop HB saya 9.000, terus trombosit saya 37.000, dan juga leukosit saya itu 190, Bapak Ibu. Nah, itu ya itu udah mengkonsumsi 6. Dan asam urat itu 6,8, Bapak Ibu. Itu asam urat saya masih turun naik. Nah, ini tanggal 31 Januari. Ya, Bapak Ibu, tadi. Nah, terus 1 Februari, karena saya pulang tuh 8 Februari, Bapak Ibu. Nah, ini 8 Februari, leukosit saya, puji Tuhan, sudah 2,3, udah trennya udah mulai naik. Akhirnya saya tanggal 8, saya boleh pulang, Bapak Ibu. Dan ini kan tanggal 7-nya. Jadi leukositnya itu bisa. Nah, ini dampak kemo saya, Bapak Ibu, pada saat trombosit dan leukositnya rendah, Bapak Ibu. Ini sampai seperti ini, seperti orang DBD, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya pakai hand body lotion punya Atomy, Bapak Ibu. Sehingga cepat hilangnya, Bapak Ibu. Walaupun sebetulnya itu kan harusnya dari dalam, Bapak Ibu. Karena ini kan dampak trombosit dan leukosit, tapi bisa dibantu dengan hand-body, Bapak Ibu. Nah, itu. Dan ini bulan Oktober, ya. Saya ini satu, Bapak Ibu, karena saya, ya maaf Bapak Ibu, karena saya memang latar belakang saya seorang Kristen. Saya percaya bahwa di dalam kitab yang saya pegang, Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang saya pegang, Bapak Ibu, karena semuanya adalah rencana Tuhan. Dan ini kondisi saya yang beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu. Oke, itu yang bisa saya sharing, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pun juga melihat saya juga kondisinya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa kondisi saya ini tidak seperti orang sakit, Bapak Ibu. Saya sudah kepala 5, ya puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan satu tahun di tanggal 2 April yang lalu, Bapak Ibu. Saya sudah 1 tahun, pas bulan ini tuh 1 tahun perawatan saya, Bapak Ibu. Tapi di tanggal 12 kemarin, waktu saya kontrol, Bapak Ibu, dokter katakan, Bapak tidak perlu lagi kemo. Dan Bapak nilainya sudah bagus, LDH-nya juga bagus. LDH-nya itu di bawah normal, Bapak Ibu. Normalnya itu 255, tapi LDH saya itu 214. Itu udah di bawah normal. Dan juga itu sudah tidak usah pemeriksaan LDH lagi. Nah, setelah itu dia bilang, tapi Bapak tetap kontrol sebulan sekali. Jadi saya yakin dan percaya,
saya sudah bebas dari sel cancer, Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu kalau leukemia akut itu hitungan minggu, Bapak Ibu. Hitungannya hari. Di sini mungkin ada dokter Dani bisa, atau dokter yang lain bisa, mungkin kalau ditanya penyebabnya apa orang terkena cancer, atau saya pun juga terkena leukemia, saya juga tanya, dokter pun juga tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Tidak bisa menjawab apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, apa yang kenapa bisa terkena leukemia gitu, Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya, tapi ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa mengakibatkan saya kena cancer itu, siapapun itu, karena radikal bebas, Bapak Ibu. Radikal bebas dan juga radiasi di dalam sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu juga nggak usah ragu akan produk Atomi, Bapak Ibu. Produk Atomi ini luar biasa bagus. Dan saya katakan bahwa obat tradisional Atomi ini ataupun juga herbal Atomi ini, Bapak Ibu, sekali lagi tidak bisa untuk menyembuhkan, Bapak Ibu. Tapi bisanya hanya memulihkan. Saya yakin dan percaya karena saya tindakannya cepat, Bapak Ibu. Saya harus kemo. Kemo itu harus dibom kan, Bapak Ibu. Karena sudah kemo itu dibom, sel cancer, sel baik, sel jahat yang ada dalam tubuh saya itu dihancurkan. Nah, dihancurkan ini kan berarti kan kosong dalam tubuh saya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk memulihkannya? Memulihkannya itu dengan herbal, yaitu dengan hemohim ataupun juga dengan suplemen Atomi yang lain. Seperti tadi di awal dijelaskan oleh Ibu Tan Lihwa bahwa hemohim ini bagus sekali untuk memperbaiki sel-sel yang mati, NK sel di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan. Apalagi di dalam hemohim itu tertulis itu ada sumsum tulangnya. Saya makin yakin sekali, Bapak Ibu, itu yang bisa memulihkan, yang bisa memtumbuhkan sel-sel yang mati di dalam sumsum tulang saya, Bapak Ibu. Ya, terus Bapak Ibu, saya kalau bukan, ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau saya ngelihat, Bapak Ibu bisa lihat tadi yang saya konsumsi, Bapak Ibu, itu sehari, Bapak Ibu. Bisa dilihat, Bapak Ibu bisa kalkulasi itu 200 sampai 300 ribu sehari, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan, Bapak Ibu, saya nggak tahu dari mana biayanya, Bapak Ibu. Karena apa? Sampai sekarang, Bapak Ibu, kalau saya perhitungan lihat, itu udah 1 M lebih, Bapak Ibu. 1,5 M yang saya harus keluarkan, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya bisa. Kenapa saya yakin sama hemohim, Bapak Ibu? Atomi, Bapak Ibu. Maaf kata istilahnya, saya bisa bergabung Atomi, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Saya tidak mengenal lebih dekat dari orang, saya bisa di yang jauh di sana, Bapak Ibu, di daerah Manado, Bapak Ibu. Dia telepon ke saya karena dia lihat di dalam Facebook saya ada di rumah sakit, saya sakit. Dia tanya jam 12 malam pada saat itu. Dia telepon, Pak Cahya kenapa Pak Cahya? Saya bilang saya didiagnosa kena leukemia akut. Terus dia katakan, Pak boleh nggak saya kirim hemohim sama probiotik? Saya bilang, aduh nggak usah repot-repot. Tapi nggak apa-apa Pak, saya itu. Akhirnya dia kirim, bukan kirim produknya, memang dia minta rekening saya, dia kirim. Saya tidak kenal secara dekat Bapak Ibu, tapi dia center leader yang ada di Manado, dia langsung kirim Bapak Ibu. Dan juga ya seperti leader-leader saya seperti Ibu Yani, Pak Joni Kasidi dari Medan itu langsung kirim ke saya. Itu semua kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka, Bapak Ibu. Itu siapa yang bisa menggerakkan? Dan juga kalau misalnya dia tidak menjalankan apa yang dikatakan moto di dalam Atomi, Bapak Ibu. Orang nggak bisa menjalankan ini, Bapak Ibu. Dengan kebaikannya. Bukti untuk melayani dengan kerendahan hati apa buktinya? Yaitu kita harus berempati, bersimpati kepada orang yang sedang membutuhkan. Ya, maaf kata, bukan apa-apa, itu yang saya ceritakan itu semuanya yang saya alami, Bapak Ibu. Saya bukan mengada-ngada, itu semua
Saya tidak kenal Ibu Tan Liwa, tapi Ibu Tan Liwa mau mengangkat telepon saya apa yang saya tanya, dia boleh saya berkonsultasi sama beliau. Kalau bukan ya Tuhan yang menggerakkan dan juga apa yang tertanam dalam moto Atomi itu, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak akan bisa seperti itu. Apakah saya akrab dengan Ibu Tan Liwa? Enggak Bapak Ibu. Dan saya hanya mau istilahnya supaya saya itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam hal ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya, karena seperti ada salah satu bonus dalam Atomi itu, yaitu kan bonus mastership Bapak Ibu. Kalau banyak orang yang mengenal Atomi Bapak Ibu, maka semakin besar juga bonus yang Bapak Ibu terima. Berapa persennya? Secara global seluruh dunia Bapak Ibu. Ya mungkin ya itu yang saya tahu. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi oleh para leader di sini. Saya yakin dan percaya itu semuanya, kalau semua orang bisa mengenal Atomi, luar biasa sekali. Bahkan bonusnya semakin besar ya Pak Sudi ya. Ya bonusnya semakin besar. Nah Oke itu Pak, ini ya ada itu saja. pertanyaan ya Pak. Itu saja yang saya bisa sharing. Mungkin saya serahkan ke Ibu Tan Liwa. Mungkin ada pertanyaan atau apa bisa kita Ya, jadi ada feedbacknya gitu. Silakan ya. betul. Ayo kita kasih tepuk tangan ya kepada Pak Cahya karena Saya sudah minum dulu Bapak Ibu. perjuangannya selama setahun ini sangat luar biasa ya. Kita berikan satu apresiasi ya, benar-benar luar biasa. Kalau kita sendiri mengalami begitu, saya nggak tahu mau bagaimana. Tapi memang pada saat itu Pak Cahya telepon saya itu cuma bisa memberikan satu encouragement ya, memberikan dorongan supaya percaya dengan Hemohim dan produk Atomi. Jadi itu saja. Jadi selebihnya ya memang Pak Cahya yang harus menjalani sendiri. Nah, ini saya juga mau bertanya ya, sebelum saya bertanya dengan pertanyaan dari Atomian semua. Pada saat Pak Cahya minum konsumsi Hemohim ya, saya dengar itu, saya kan selain Pak Cahya, saya juga ada memberikan konsultasi kepada beberapa orang yang kena kanker ya, seperti kanker payudara dan kanker beberapa macam ya. Nah, saya juga pengen konfirmasi juga dengan Pak Cahya, pada saat mengkonsumsi Hemohim dan kemudian dibarengi dengan kemoterapi, itu ada perasaan gimana nggak Pak? Terasa Hemohim itu bekerjanya itu ada beberapa kasus katanya itu mereka lebih sakit gitu ya, karena mungkin NK selnya itu bergerak vitalitasnya dengan lebih baik lagi, dan itu memberikan dampak kepada tubuh kita gitu loh. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu nggak Pak? Puji Tuhan sih Ibu Tan Liwa ya, kalau saya sedang mengkonsumsi Hemohim itu, saya tidak ada rasa sakit atau bagaimana, tapi pernah memang waktu saya kemo yang keempat, yang terakhir ya Bapak Ibu, saya kemo pertama, kedua, ketiga itu tidak mengalami, maaf kata, muntah Bapak Ibu. Tapi pada saat kemo keempat itu saya mengalami muntah. Dan waktu saya saat minum Hemohim itu, Hemohim itu keluar. Tapi saya paksa kembali minum Hemohim dan dibarengi spirulina. Spirulinanya itu 4 sehari. Dan saya tidak merasakan rasa sakit atau apa, tidak gitu Bapak Ibu. Jadi justru saya minum Hemohim itu terbantu imun saya, stamina saya semakin kuat dalam menghadapi kemo itu Bapak Ibu. Sampai perawat, sampai dokter pun juga tanya, aduh beda ya istilahnya Pak Cahya. Semua orang katanya, semua orang, dokter pun juga sampai bilang waktu saya di BMP itu, Pak Cahya, saya bingung ya, kenapa kok nilai lab Pak Cahya itu bagus terus gitu, tanpa ada yang turun atau yang jelek gitu. Kata dokter sendiri, Bu Tan Liwa. Saya bilang, dokter, yang pertama itu karena Tuhan yang saya sembah, saya bilang. Itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saya mengkonsumsi herbal dari Korea, saya bilang. Namanya Hemohim. Terus langsung saya kasih kartu nama saya yang ada atominya. Jadi dokter, ini kalau misalnya ada orang yang tanya. Soalnya kenapa Bapak Ibu? Di ruangan saya, satu ruangan saya aja sebelum saya kemo itu, ada 3 orang yang sudah lewat Bapak Ibu. Yang sudah lewat dalam arti sama leukemia. Tapi dia jenisnya anak-anak. Kalau saya jenisnya dewasa leukemianya.
Dia anak-anak, yang terus yang satunya lagi ada dia sudah mengkonsumsi hemohim 2, tapi dia kan karena menjalar kepada prostat, terus dia gagal jantung dalam menjalankan kemo yang ke-7. Makanya jantung itu harus diperiksa juga pada saat kita mau kemo, Bapak Ibu. Dan karena saya jantungnya bagus, karena saya terus mengkonsumsi omega 3, spirulina. Makanya trigliserid saya juga 90, Bu Tan Liwa. Seperti itu. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Sofia. Waktu itu minum pome. Sebenarnya untuk apa ya Pak ya? Kalau cuman hanya untuk ini atau memang ada maksud tertentu? Pomegranate. Jadi gini Bapak Ibu, Bu Tan Liwa, saya mengkonsumsi semua herbal atau produk atomi yang saya minum, semua saya baca. Yang penting saya di situ ada untuk stamina 1, kedua antioksidan, ketiga anti cancer. Saya minum karena apa? Untuk supaya saya cepat sembuh. Saya mau cepat sembuh dan saya pun juga kenapa enggak minum pomegranate tiap hari, karena saya sudah banyak yang lain dan sudah terbantu sama hemohim. Makanya tadi saya bilang pomegranate itu saya enggak tiap hari, paling 3 hari sekali gitu. Pada saat saya ininya turun, saya juga minum konsumsi Hong Sandam, red ginseng itu pun juga pada saat ininya turun, saya baru minum. Nah, barusan juga tadi hemohim baru minum tadi siang, sore tadi saya minum Hong Sandam 1 gitu. Karena udah 2-3 hari yang lalu saya baru minum gitu. Bu Tan Liwa. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Waktu Pak Cahya leukositnya turun, waktu itu Bapak dikasih suntikan leukogen nggak? Dikasih lekogen. Ya? Lekogen itu saya sampai kasih lekogen itu sampai 10 kali dalam waktu leukosit saya turun, Bapak Ibu. Ya, itu lekogen dikasih. Dan waktu kemo yang keempat itu, Bapak Ibu, kenapa saya sarankan untuk tetap dipaksakan minum hemohim, Bapak Ibu. Sampai sekarang ada teman saya pun juga dia kena tumor tapi udah lari ke cancer, itu usus. Sampai ususnya udah dipotong, tapi sekarang dia udah nggak lagi konsumsi hemohim, nggak mau. Itu udah nggak ada staminanya. Dan saya tuh ngalamin muntah waktu kemo keempat, antibiotik saya, Bapak Ibu, itu digonta-ganti terus. Karena tadi saya kasih lihat Bapak Ibu, waktu yang terakhir ini Januari sama Februari itu leukosit saya itu sampai 100, Bapak Ibu. Trombosit saya itu sampai berapa tadi? 16.000. Sampai merah-merah semua di tangan, sampai di paha juga. Itu Bapak Ibu, saya ngalamin muntah juga, sampai dokter tuh antibiotik tuh digonta-ganti. Ya maaf kata Bapak Ibu, di sini ada dokter, saya bukan mengecilkan para dokter, saya mohon maaf. Dokter itu kan pinter dan jagonya itu karena observasi dan evaluasi pasiennya. Bukan, sedangkan pasien itu kan mau cepat sembuh. Saya pun juga kalau misalnya saya terus terang sama dokter, terang-terangan gitu ya, minum herbal gitu ya, pasti nggak boleh kalau dokternya itu tidak alergi, kalau misalnya dokter itu alergi kepada herbal. Tapi kalau dokternya itu tidak alergi dengan herbal, is okay. Karena saya lihat di hemohim itu ada kandungan madunya. Mereka setuju. Dan saya hampir semua perawat yang merawat saya, itu semua tahu bahwa saya itu sedang mengkonsumsi produk atomi. Dia bilang, oh Pak kalau madu boleh. Ya saya minum aja di depan mereka, minum hemohim gitu. Karena ada madunya, saya kasih lihat. Dan bahkan Bapak Ibu, sampai saya masih di infus sampai apa, ya puji Tuhan lah Bapak Ibu, nggak banyak-banyak, saya cuma 8 orang saya dapat member baru di rumah sakit Bapak Ibu. Ya, semuanya istilahnya udah member, sampai sekarang juga ada yang kanker paru, sampai sekarang dia mengkonsumsi hemohim gitu. Seperti itu. Juga ini ada pertanyaan ya Pak berikutnya. Tanda-tanda awal Pak Cahya kena leukemia itu sebenarnya dirasakannya gimana sih? Jadi kan orang-orang pengen tahu ya, pertama kali gejala leukemia itu gimana?
Waktu saya gejalanya itu memang saya kan tidak ada gejala yang signifikan Bapak Ibu. Ya, saya gejalanya gini. Sampai sekarang sih ya puji Tuhan nih udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngos-ngosan. Pada saat saya terima telepon itu seperti ngos-ngosan gitu Bapak Ibu. Seperti habis lari terus saya terima telepon. Nah itu tanda-tandanya di situ. Terus saya cepet capek. Tapi saya nggak ngerasa. Karena apa? Pada saat itu saya bisa bawa mobil kemana-mana Bapak Ibu. Pada saat saya didiagnosa setengah bulan itu saya masih bisa bawa mobil. Karena pertengahan April atau akhir April itu saya baru masuk rumah sakit. Karena waktu itu saya sudah langsung radang tenggorokan. Saya nelennya sakit. Dan saya Bapak Ibu, karena saya konsumsi produk Atomi banyak, saya pernah juga nelennya sakit Bapak Ibu. Tapi pada saat saya langsung minum probiotik, itu hitungan menit Bapak Ibu. Hitungan menit itu nelen sakitnya tuh hilang sama sekali. Itu pakai probiotik. Itu baru berapa hari. Gitu. Jadi itu ciri-cirinya lah. Saya sering ngos-ngosan, sering itu. Tapi kan kalau kita ngelihat di Google atau apa, kalau leukemia itu tanda-tandanya kan demam, ya kan? Demam tinggi terus apa? Saya nggak ada demam karena memang Bapak Ibu, sejak saya kenal hemohim, kenal Atomi, saya sedang mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Walaupun sehari sampai 2 saset dalam 1 hari. Vitamin C saya konsumsi, omega 3 pada waktu itu. Tapi yang lainnya tuh enggak. Misalnya kayak spirulina enggak. Terus sama salpamento tidak itu. Yang inti aja ya vitamin C, hemohim sama omega 3. Itu yang saya konsumsi pada saat saya belum sakit, Ibu Tanli, Pak. Seperti itu. Jadi itulah yang membantu saya sehingga stamina saya itu kuat. Luar biasa ya Pak Cahya ya perjuangannya, benar. Jadi tambahan buat teman-teman, kalau orang yang kena leukemia, menurut pengalaman saya ya, ada beberapa teman juga. Jadi leukosit tinggi itu ciri-cirinya kenapa bisa begitu, leukositnya sampai nanjak ya, karena dia perlawanan dari tubuh ya, karena ada sel-sel dari kanker itu, tubuh itu punya tentara. Nah dia melawan, akhirnya leukosit itu menjadi lebih tinggi. Dan itu menjadikan satu alarm buat kita ya. Jadi kalau kita yang sering ke lab, kalau kita kelihatannya itu leukositnya tinggi, itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin dalam tubuh kita itu ada infeksi. Yang kedua mungkin ada sel kanker gitu. Jadi akan dilakukan penelitian selanjutnya, lab berikutnya, apakah si CA di dalam tubuh kita itu ada. Kalau ada, benar itu dari sel kanker. Jadi ada beberapa ciri selain yang dikatakan oleh Pak Cahya, itu mungkin karena leukositnya tinggi ya. Jadi orang yang terbentur dia itu akan biru gitu karena kelebihan leukosit gitu loh. Jadi seperti juga ada pecah-pecah di ini ya, sariawan tidak sembuh ya, kemudian tiba-tiba ada borok segala macam, itu karena perlawanan daripada leukosit. Itu salah satu ciri untuk orang yang leukemia akut ya. Dan leukemia biasa juga bisa terjadi kalau umpamanya kita sering biru-biru seperti itu. Makanya kenapa kita sendiri harus mewaspadai diri kita sendiri. Kita itu harus tahu kondisi kita. Kalau kita naik 1 derajat aja dalam tubuh kita, sebenarnya itu imun sistem kita itu lagi berontak di dalam, lagi bekerja. Jadi sangat berbahaya sekali kalau tubuh kita itu di luar daripada ini ya derajat Celcius yang seharusnya. Jadi 1 derajat aja itu bermasalah. Makanya kenapa kita kalau ada sung-sung, demam dikit, itu pasti jadi masalah. Di rumah saya, karena saya tahu pengetahuan begini, kalau saya pegang sedikit anak saya hangat, saya juga pengen tahu, saya cek semua di daerah limpa, seperti sini, ketiak, segala macam, ada yang bengkak nggak? Nah, kalau ada yang bengkak, itu juga kadang-kadang ada bermasalah dengan sumsum dan kemudian juga kelenjar limpa, mungkin ada kanker. Dan itu menjadikan, karena dia nggak tahu, karena sering main ya, itu jadinya demam seperti itu. Nah, itu juga salah satu cirinya. Jadi masing-masing kita itu harus waspada. Karena memang setiap hari kita itu memproduksi sel kanker ya. Jadi siapapun sama. Yang perlu kita cuma waspada aja. Nah, hari ini terima kasih banget kepada Pak Cahya. Karena waktu yang terbatas, kita pengennya sih ngomongin sampai 2 jam. Tapi karena kita ada narasumber berikutnya, jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat Pak Cahya. Ya, jadi nanti berikutnya mungkin kita bisa undang lagi ngomong yang lebih detail lagi mengenai hemohim dan kemudian pengobatan kanker.
ya. Saya harap Pak Cahya juga tetap memantau karena menurut pengalaman ya untuk orang yang punya riwayat cancer itu mesti dalam pemantauan selama 5 tahun. Betul ya? Mungkin dari pihak dokter ada memberikan satu pengertian juga Ya, dalam 5 tahun itu kita harus melakukan pemantauan terus. Begitu lewat dari 5 tahun kalau kita tidak ada gejala apapun berarti kita itu sudah bisa dikatakan bebas cancer. satu Gitu. lagi Bu Jadi saya Tanliwa. harap dalam Nah, 5 tahun ini, puji Tuhan, apapun bisa terjadi, semoga Pak Cahya itu akan diberikan amin, kesehatan amin, terus dan selalu bisa berada di Zoom kita di hari-hari yang amin. kedepannya lagi. Oke, Ya, makasih Pak satu Cahya. sedikit Bu Tanliwa. Ya, Boleh. memang dokter itu kan terakhir juga bilang bahwa saya harus tetap kontrol sebulan sekali. Karena ya tadi LDH juga dia katakan tetap. Nah, makanya saya tidak menurunkan konsumsi hemohimnya, tapi memang udah turun. Jadi saya bukan 6 lagi, tapi 4 sampai 5. Kadang-kadang satunya cuma siang satu, tapi kadang-kadang siang enggak, cuma pagi sama malam dua-dua. Itu. Dan memang karena tanda-tanda saya juga seperti tadi saya akan tambahkan tadi, saya tuh diperiksa ada tanda-tanda kelenjar getah bening enggak dalam tubuh saya dari leher sampai kaki, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Itu karena memang ya syukurlah puji Tuhan itu karena saya selalu mengkonsumsi produk Atomi, Bu Tanlihwa. Jadi Bapak Ibu semua jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi produk-produk Atomi. Sekian, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Oke, makasih Pak. Tuhan Ya, berkati juga. Jadi kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk yang hadir di sini dan juga kita kasih tahu kepada teman-teman kita yang punya masalah yang sama ya, supaya bisa terbantu. Nah, hari ini kita ada narasumber berikutnya, yaitu Dr. Dani. Nah, Dr. Dani itu adalah background-nya adalah seorang dokter, jadi berdomisili di Semarang. Nah, kebetulan waktu COVID lagi ini ya, lagi gencar-gencarnya, Bu Dani dan suami yang juga adalah seorang dokter itu terkena COVID. Dan ternyata penyembuhan dengan hemohimnya, saya rasa itu bisa kita sharing kepada teman-teman kita semua, karena memang Bu Dani itu kan berada di garda depan ya. Jadi dia itu memang berurusan dengan pasien COVID. Jadi bukan hanya dia sendiri COVID, tapi juga berhadapan dengan pasien COVID. Jadi bagaimana yang dihadapi Bu Dani pada saat itu, mungkin bisa sharing ke kita, dan kemudian apa yang dikonsumsi. Boleh silakan Bu Dani, di-unmute. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Tanlihwa. Terima Ya, kasih juga tadi Pak Cahya. Cahya. Ya. Pak Aduh, Cahya. perjuangannya ini sekali ya, perjuangannya begitu Luar biasa, benar luar biasa ya. Luar biasa banget. Ya, untuk semua cepat ditangani dengan baik dan kelihatannya yang hemohim itu memulihkan itu memang betul ya. Betul, karena begini, kalau orang kena cancer itu yang sebetulnya berat bagi pasiennya itu adalah ketika dibom sama kemo, karena semua rusak ya kan semua rusak termasuk yang sel sehat dan sel bagus. Jadi seringkali justru mereka dropnya juga antara lain karena kemo. Tapi kan nggak di kemo ya. Jadi memang ini bagus sekali dengan adanya hemohim dan lain-lainnya tadi ya, probiotik dan sebagainya itu memulihkan, itu saya sepakat sekali Pak. Kalau yang pengalaman saya singkat aja ya, cerita aja deh, tapi sudah panjang sekali ininya share screen-nya ya. Saya hanya cerita singkat bahwa memang seperti apa yang dikatakan Bu Tanlihwa, sekitar November 2020, jadi hampir setahun dari pandemi itu, kami akhirnya tumbang deh kena COVID ya. Setelah sebelumnya sebetulnya sudah ya prokes pasti ya, prokes pasti. Hemohim saya minum tapi suami saya enggak ya, karena dia nggak suka rasanya. Tapi probiotik minum. Nah, kebetulan suami saya juga banyak komorbid dan kita sama-sama sebagai tenaga kesehatan itu memang sering ketemu pasien. Sebetulnya saya waktu itu dalam posisi cuti, jadi saya sebenarnya agak kurang ketemu. Tetapi suami saya sangat sering dan waktu itu sering operasi pasiennya COVID, baru ketahuan setelah jadi pemeriksaan swab antigennya negatif, tapi lalu di PCR.
PCR jadinya baru 1-2 hari. Padahal kalau pasien melahirkan, dia misalnya seksio gitu, dia harus segera kan. Nah, waktu ditolong, setelah ditolong, ternyata dia positif. Dan kadang-kadang ada pasien yang nakal juga, dia sudah tahu positif. Dia dalam posisi memang OTG ya, kena tracing positif. Terus dia mau periksa hamil, dia udah periksa hamil aja, dia nggak bilang kalau dia positif. Itu beberapa kali kejadian seperti itu. Atau dia lagi kena tracing belum ada hasilnya, dia harus operasi. Jadi operasi aja. Habis itu dicari orang DKK. Loh ini kan pasiennya positif. Nah, gitu. Jadi memang itu adalah satu risiko. Tetapi waktu itu akhirnya setelah suami saya positif, dinyatakan positif dan dia cukup berat karena ada komorbid, dia mau minum hemohim. Puji Tuhan mau minum hemohim. Mungkin juga karena pengecapnya juga sudah agak kurang sensitif ya, jadi dia nggak merasa pahit gitu loh. Dia mau gitu sampai 3 kali itu mau. Kalau probiotik memang dia minum terus dan kita diizinkan ya di rumah sakit itu diizinkan untuk membawa suplemen sendiri memang. Jadi selama itu dan itu sangat membantu. Probiotik itu juga membantu karena suami saya begitu masuk obat antivirusnya diare langsung. Jadi begitu di ICU masuk obat antivirusnya langsung diare yang tidak bisa tertahankan. Tetapi puji Tuhan beberapa hari itu dia bisa cuma 3 hari ya, 3 atau 4 hari di ICU dan bisa keluar pindah ke kamar. Itu sangat saya syukuri karena pada saat itu banyak sekali teman sejawat yang sudah masuk ICU dan dia tidak keluar lagi. Jadi langsung sudah bablas ya. Padahal suami saya juga termasuk yang banyak komorbidnya. Saya sendiri terus terang saja saya langsung menghantam dengan hemohim, probiotik, vitamin C dan ethereal oil ya dengan koyo. Itu suami saya juga gitu. Koyonya ditempel-tempel di mana-mana karena badannya nggak enak sekali dan itu sangat membantu. Nah, waktu itu terus terang waktu suami saya masuk itu saya juga lelah dan saya merawat sendiri ya. Waktu di rumah sebelum masuk rumah sakit dan masuk ICU itu saya merawat sendiri sehingga saya tertular. Tapi puji Tuhan satu rumah tidak ada yang tertular. Jadi mereka memang ya kita prokes ya. Tapi karena saya kontak terus ya akhirnya saya tertular. Saya tertular tapi kalau saya ditanyain sama ini puskesmas, Ibu ada keluhan nggak? Saya bilang nggak ada. Padahal saturasi saya sempat turun sampai 94. 94, 93 tapi tidak di bawah 90. Nah, itu tapi saya bilang enggak, saya bilang karena saya pikir juga ya, aduh kalau saya masuk rumah sakit terus ini saya kan harus ngirim apa ke suami saya ya. Jadi agak berat juga ya. Jadi saya yakin sekali dengan suplemen yang kuat, dengan pola hidup yang sehat, dengan prokes yang ketat dan rumah juga sirkulasinya harus bagus dan dengan pembersihan yang ini saya menjaga ini saya sendiri. Nah, waktu itu hasil PCR saya belum keluar. Tapi setelah hasil PCR saya keluar, ya saya juga isolasi di pusat isolasi, ya. Tetapi itu saya jalankan terus. Saya hanya minum obat itu, saya hanya minum antibiotik karena saya sudah ada batuk ya dan saturasi turun. Tetapi saya terus terang tidak minum antivirus. Saya waktu itu kok ya kebetulan saya tuh kok ya nggak terpikir gitu ya. Biasanya kan orang terpikir antivirus gitu ya. Karena saya ngurusin suami, maksudnya saya juga sepaneng ya suami saya masuk ICU. Saya hanya terpikir sembuh sendiri pasti bisa dengan ini, dengan suplemen yang kuat, dengan nutrisi yang bagus ya, dengan prokes yang ketat. Saya kok yakin saya bisa sembuh gitu ya. Tapi memang belakangan ini kan yang kena COVID tidak dikasih antivirus. Ya, memang virus itu sebetulnya mati sendiri kalau kita badannya kuat bisa ngelawan. Tapi siapa yang bisa menjamin? Nah makanya waktu pandemi itu ya dikasih antivirus. Tapi saya waktu itu ya entah karena apa kok ya saya tuh kok yang nggak minta, nggak beli gitu ya. Saya cuman antibiotik memang saya minum 1 cure, tapi saya tuh begitu yakinnya dengan hemohim, dengan vitamin C dan probiotik itu, probiotik saya suka minum 2 gitu ya, dan koyonya itu. Obat batuk kalau perlu ya saya minum obat batuk, tapi nggak terlalu. Nah,
sudah akhirnya kita selesai nih ya, bisa sembuh ya. Nah, yang saya melihat itu penyembuhan dari baik suami saya maupun saya, itu terutama suami saya penyembuhannya itu relatif cepat. Ya, walaupun dia dengan komorbid yang cukup banyak. Jadi suami saya tuh obes, suami saya kena ada jantung, kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi. Tetapi kalau saya melihat itu dibanding dengan teman-temannya yang dengan kondisi yang ini, itu suami saya termasuk cepat karena dia positif itu tanggal 16 masuk rumah sakit tetapi masih negatif. Tanggal 20 dia positif. 20 November. Masuk ICU 4 hari, lalu masuk ruangan 2 hari, lalu isolasi sendiri. Tanggal 7 Desember sudah masuk kerja. Walaupun saya deg-degan, ini udah negatif kok nggak apa-apa gitu dia. Ya karena juga orang lain juga pada sakit ya. Kalau kita tenaga kesehatan berlama-lama istirahat juga nggak bisa ya. Jadi akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa, tapi itu tetap suplemen itu tetap bisa diminum terus, itu sangat membantu. Nah, saya sendiri setelah saya merasa lebih enak gitu, saya tetap mengkonsumsi itu. Dan waktu itu saya kebetulan setelah kira-kira bulan Maret ya, jadi beberapa bulan itu saya mau divaksin ya. Jadi tenaga kesehatan sudah mulai ada vaksin, tenaga kesehatan divaksin. Lalu saya terpikir, sebelum divaksin saya mau periksa antibodi saya seberapa sih banyaknya. Jadi terus saya periksa. Waktu saya periksa, saya ada jumlahnya cukup bagus ya, 1103 waktu itu. Jadi itu saya periksa yang bagus kuantitatif. lagi Bu, itu udah tinggi Bagus. banget Bu. Ya, kalau suami saya lebih dari 2.500 loh. Jadi sudah pol, dia sudah nggak bisa dilihat. Jadi lebih dari situ udah nggak bisa kelihatan angkanya. Tapi dia berat ya. Nah saya kan nggak berat sebetulnya. Saya konsultasi sama temen yang kebetulan dia spesialis patologi klinik. Saya cerita aja, aku ini loh tinggi segini. Lalu dia kaget, loh kok bisa sih? Kamu berat sakitnya? Enggak, saya bilang gitu. Kok bisa tinggi sekali? Kamu minum apa? Dia bilang, aku minum suplemen sih. Saya cerita saya minum Hemohim dan sebagainya. Oh gitu ya, kok bagus ya? Dia bilang bagus banget loh dia gitu. Nah, terus ya sudah saya buat saya itu saya syukuri ya. Tapi saya memang tetap vaksin karena kita tenaga kesehatan sebenarnya kalau dilihat dari jumlahnya nggak perlu. Tetapi ini kan suatu policy di mana kalau kita nggak vaksin nanti kita tidak bisa pergi-pergi ya kan. Waktu itu juga sempat akhirnya di kantor juga mau masuk juga harus vaksin 1-2. Jadi saya tetap vaksin. Tapi saya cukup pede dengan kondisi ini tuh kalau misalnya saya ketemu pasien itu saya jadi lebih lebih percaya diri ya. Tapi walaupun tetap prokes tapi saya lebih enggak biasanya kan kita suka jadi khawatir ya. Khawatir, aduh, kan pasien kan juga gejalanya kok kayak COVID gitu ya. Banyak juga yang sudah kayak gejala COVID kita langsung swab ternyata dia positif. Nah, kalau kita sendiri tidak merasa imunitas kita cukup, pasti ada kekhawatiran. Walaupun kita pakai masker, pakai ini, tetapi pasti ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu kan juga akan menurunkan imunitas. Jadi, saya merasa bersyukur dengan ada hasil lab itu, saya menjadi lebih ayem lah istilahnya ya. Walaupun meskipun ayem, saya juga tidak meninggalkan suplemen. Karena tidak meninggalkan suplemen, tidak meninggalkan prokes. Karena untuk meningkatkan imunitas kita itu, satu, kita juga harus nutrisinya cukup, imunitasnya cukup ya untuk bisa membentengi kita itu, dan prokes juga, dan mindsetnya kita juga harus, pola pikirnya juga sehat. Istilahnya pola pikir, pola hidup, ya pola makan harus sehat, lalu tambah prokes. Nah, setelah di vaksin yang pertama kedua, kemudian kita ada vaksin ketiga bulan Agustus ya. Saya juga akhirnya penasaran, tapi saya nggak cerita, nggak share ya ke Bu Lihwa ya ininya. Tapi saya periksa lagi karena saya tuh jadi penasaran, berapa ya ini saya gitu. Setelah saya periksa lagi, saya naik loh.
1.200 berapa gitu. Jadi artinya dari vaksin ya, dari vaksin sebelum vaksin ya, habis sakit sebelum vaksin itu 1.100. Lalu setelah vaksin 2 kali ya, itu biasanya naik, lalu setelah 6 bulan turun. Biasanya. Ini saya vaksin pertamanya itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, akhir Agustus saya periksa, saya masih ada tambahan 100 kan, 1.100 jadi 1.200-an. Berarti setelah 6 bulan itu masih cukup tinggi, bahkan nggak turun dari yang awal ya. Artinya waktu dia 3 bulanan itu pasti dia lebih dari situ, lebih dari segitu. Tapi memang saya nggak ngecek setiap saat ya, karena kan cukup mahal juga ya kan. Nah, ini saya memang berencana, saya mau periksa lagi ya setelah saya 6 bulan dari vaksin yang ketiga, saya memang kepengen periksa lagi. Belum waktunya sih ini. Saya kepengen periksa lagi karena secara teori setelah 6 bulan itu turun. Saya kepengen tahu karena terus terang saya tetap minum hemohim meskipun saya nggak sakit. Saya pengen tahu sih dengan hemohim itu ketika kita tidak sakit, imunitas kita itu terbentuknya bagus nggak ya? Jadi di vaksin itu kan sama aja diberi virus kan, tapi yang dilemahkan. Pada saat diberi virus yang dilemahkan, badan kita kan juga akan berespon. Gitu. Nah, beresponnya itu bagus atau enggak itu memang tergantung bala tentaranya tadi yang dikatakan Bu Lihwa. Kalau bala tentaranya sehat, dia pasti akan berespon secara optimal. Begitu. Nah, ini apa ya, sharing aja ya. Jadi memang ternyata produk-produk Atomy itu menurut saya sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat untuk jangan diragukan lah ini, walaupun itu herbal, tetapi herbal yang sudah melalui suatu uji yang cukup panjang. Ya, herbal itu memang agak susah karena ukurannya itu memang tidak seperti obat. Tetapi di satu sisi obat itu dia punya seperti pedang bermata dua. Jadi itu yang kita memang harus hati-hati ya. Pakailah secukupnya di mana perlu sesuai dengan dosis. Kalau herbal itu lebih meningkatkan dari imunitas kita, dari bekerja sama dengan badan kita supaya badan kita ini lebih mempunyai stamina, lebih sehat, lebih kalau ada kerusakan sedikit-sedikit itu dia memperbaiki. Jadi nggak terlanjur sakit. Kalau sakit pun dia akan membantu pemulihan, seperti cancer pun dia akan membantu pemulihan. Apalagi sakit-sakit yang ringan-ringan, dia pasti akan memberikan pemulihan. Mungkin itu aja, Bu Tan Lihwa. Ya, Bu, ini ada, mungkin kita bisa ada sedikit pertanyaan dari Atomians ya. Ini ada dari Ibu Irene, bahwasanya dia tanya pada saat Bapak itu positif COVID, itu ada periksa di dimer nggak? Ada. Di dimer itu ada penurunan nggak setelah hemohim? Waktu periksa memang ininya tinggi. Pertama kali itu di dimernya tinggi. Nah, setelah itu ya minum hemohim kan pasti ini ya. Tetapi memang tidak bisa dipastikan minum hemohim turunnya di dimer itu apakah karena hemohim atau karena lain hal ya, atau karena obat dan sebagainya, atau karena suatu proses yang lebih dia suatu proses yang membaik, itu kita tidak bisa membuktikan itu. Tetapi memang dengan hemohim pemulihannya itu lebih cepat. Dan suami saya kalau ada jantung kan sebetulnya kok di dimer tinggi itu kan sangat bahaya sekali ya. Karena dengan ada di dimer itu kan kental dan itu bisa kayak cendol ya, kayak cendol dan menyumbat di mana-mana. Nah, puji Tuhan tidak terjadi yang ini. Saya sudah khawatir, aduh kan ada jantung di dimer itu tinggi. Tetapi ya puji Tuhan membaiknya itu cepat sekali. Saya juga ya tentunya itu juga bukan hanya, jadi dari beberapa sudut ya kita semua ya pakai medis, ya suplemen, ya berdoa juga. Ya, jadi seperti juga Pak Yahya tadi ya. Semua itu ditempuh ya, nggak cuman
medis saja, tapi ya medis, ya suplemen, ya kekuatan doa itu saya rasa itu sesuatu hal yang juga mendukung penyembuhan. Jadi kadang mungkin Tuhan itu memberikan suatu jalan itu melalui itu tadi, melalui suplemen, ya, melalui apa gitu ya. Karena kan nggak bisa kan langsung kita ini tidak selalu kita berdoa terus jawabannya adalah jawabannya adalah langsung sembuh, nggak pakai apa-apa langsung sembuh. Ya bisa mungkin ya, tapi bisa juga jawaban itu adalah melalui suplemen, ya, melalui orang yang kebetulan mengenalkan, melalui orang yang kebetulan ngirimin sehingga kita ada fasilitas, ya, kayak Pak Yahya dikirimin dari mana-mana sehingga ada fasilitas. Kebetulan melalui ada siapa yang ngomong gitu. Saya rasa itu adalah tangan-tangan Tuhan untuk membantu. Jadi ya itu, apapun ditempuh aja, ya medis. Tapi jangan meninggalkan medis, ya, tentu saja. Jadi ya medis ya kalau ada yang mendengar, ada yang menceritakan suplemen, ya kita jangan terus a priori, ya, tetapi kita mau dengarkan, kita mau baca, ya, ingredientnya apa, ya, terus fungsinya apa, bagaimana cara minumnya, itu saya rasa itu penting, ya. Jadi memang kita juga harus membaca, mengedukasi diri kita juga, ya, harus jangan terus asal dikasih kita minum, gitu. Tapi kita juga tetap harus membaca isinya apa, efeknya apa, manfaatnya apa, dan sebagainya. Lalu tentunya juga dibawa dalam doa, itu ya semuanya akan menjadi lebih baik lah, ya. Untuk yang sudah sakit itu, untuk yang belum sakit ya kesehatan itu mahal. Jadi lebih baik mencegah daripada kita terlanjur sakit, begitu. Saya rasa itu Bu Tan Lihwa. Terima kasih. Oke, makasih Bu Dani. Kita berikan tepuk tangan ya kepada Bu Dani. Terima kasih atas kehadiran di Zoom kita hari ini di sela-sela waktu sibuknya. Jadi saya harap hari ini orang yang sudah mendengar kesaksian dari dua narasumber kita itu bisa lebih yakin lagi dengan Hemohim. Jadi memang pada saat COVID melanda, ya, itu banyak sekali yang telepon ke saya, terutama itu mereka itu ragu untuk minum Hemohim, apalagi kalau dibarengi dengan vaksin. Jadi mereka merasa bahwasanya itu Hemohim bisa mengganggu daripada aktivitas vaksin itu sendiri. Jadi itu tidak benar, ya. Jadi saya selalu menekankan sebenarnya itu dia sejalan. Jadi begitu dengan kita mengkonsumsi Hemohim dan kemudian kita divaksin, itu bisa mempertinggi daripada jumlah antibodi yang terbentuk. Jadi benar-benar bisa mendukung. Soalnya sel kita itu juga butuh vitamin, ya. Nah, vitamin untuk memerangin itu dan kemudian sejalan dengan vaksin itu ya dengan Hemohim gitu loh. Jadi kita jangan ragu lagi, dan Hemohim dan Atomy produk yang lain seperti probiotik, vitamin C, spirulina, ya, itu semuanya itu bisa membantu kesehatan kita. Dan ingat, ya, sebenarnya sekarang ini orang udah mulai lengah karena kan COVID udah mulai menurun, kan. Jadi banyak yang udah beralih kepada yang lain, suplemennya itu dikurangin. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi yang penting kesehatan itu adalah investasi nomor satu, ya. Jadi kita bisa menyampingkan lain karena sakit itu mahal seperti Bu Dani bilang. Jadi kita itu harus tetap memprioritaskan kesehatan kita, apalagi kita belum tahu apakah COVID itu akan berlalu, gitu loh. Apakah memang ini hanya fenomena sementara saja, kan kita juga belum tahu. Saya harap sih ke depannya itu kita akan lebih baik dan kemudian kita bisa masuk ke masa endemik, gitu loh. Dengan endemik pun kita butuh suplemen seperti Hemohim, probiotik, vitamin C dan sebagainya, karena itu adalah salah satu cara kita memproteksi diri kita. Jadi untuk memblokir diri kita dari segala macam virus bakteri yang ada di lingkungan kita. Jadi sebelum kita tutup, saya akan jawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman kita. Nah, banyak sekali yang bertanya mengenai ginjal, ya, kalau untuk dengan Hemohim. Nah, ini ada perlu kita garis bawahi. Orang ginjal itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Ginjal itu sendiri, kalau dia sudah sakit ginjal, ya, dia itu tidak bisa mengkonsumsi herbal yang pertama. Karena herbal itu sendiri itu berlawanan dengan obat ginjal yang dia makan, gitu. Jadi kalau umpamanya dia melakukan cuci darah, kemudian juga makan obat ginjal, nah itu seperti orang bilang itu di awam itu herbal itu bisa mencuci, gitu loh, ya, obat yang dia makan. Jadi tidak sejalan, tidak semua seperti itu, tapi khusus ginjal, obat ginjal itu dia tidak sejalan dengan herbal. Jadi lebih baik kalau dia udah melakukan
cuci darah, kemudian dia juga makan obat ginjal, lebih bagus dia makan yang lain, jangan makan hemohim. Dan perlu kita ketahui orang yang sakit ginjal, biasanya itu kalau udah parah, dia itu diminta untuk mengkonsumsi air itu lebih sedikit supaya tidak memberatkan ginjalnya. Biasa ada yang konsumsi mungkin sekitar 100 mili, 200 mili, 300 mili ya. Paling-paling ada yang sampai ini ya ekstrim sekali itu mungkin di bawah 100 mili ya. Dia tidak boleh mengkonsumsi cairan. Nah, untuk kondisi seperti ini sangat riskan sekali untuk mengkonsumsi hemohim karena hemohim sendiri dia butuh untuk air untuk memplas ya supaya dia aliran darahnya menjadi lancar. Jadi lebih baik kita tetap berkonsultasi dengan dokter. Kalau dokter memberikan satu sinyal bahwasanya kelihatannya ini adalah yang berhubungan dengan herbal, jangan dikonsumsi dulu. Lebih bagus kita ikut gitu loh. Soalnya jangan sampai memperparah daripada kondisi ginjalnya sendiri. Dan kemudian juga ada yang bertanya, ini yang pertama, bahwasanya ada temannya mengkonsumsi Rutrex ya. Rutrex itu sebenarnya memang obat keras. Jadi apakah bisa mengkonsumsi hemohim? Jadi sebenarnya hemohim itu kalau kita bilang itu dia adalah suplemen dan di Indonesia kebetulan mendapatkan sertifikasi obat tradisional. Jadi dia boleh mengkonsumsi tidak ada masalah. Apalagi Rutrex itu seperti kalau kita katakan seperti obat kemo sebenarnya. Jadi dia memang obat keras gitu. Jadi dia bisa mengkonsumsi hemohim dan kalau saya sarankan dia itu banyak mengkonsumsi antioksidan. Ingat, kalau kita ada sakit, sebenarnya antioksidan banyak itu yang paling bagus karena dia bisa menangkal segala macam efek daripada obat-obatan atau radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Jadi obat-obatan itu juga punya efek banyak sekali. Nah, dengan antioksidan yang tinggi itu bisa membantu sekali kesehatan kita ya. Kemudian berikutnya jadi yang cuci darah saya udah nggak jawab ya. Jadi rata-rata seperti itu. Apakah hemohim bisa untuk autoimun? Dilihat dulu autoimun yang bagaimana. Nah, beredar di luaran kan kalau kita lihat dari penelitian dari hemohim sendiri juga, ya kalau untuk rematik segala macam itu juga autoimun loh. Jadi autoimun yang ringan ya untuk join segala macam itu rematik juga autoimun. Nah, itu boleh. Tapi kita lihat beberapa autoimun, kita mesti cek dulu juga autoimun itu bagaimana. Dan kemudian dia ada memakan obat untuk menekan autoimun enggak? Kalau dia memakan obat menekan autoimun, dia tidak bisa akan sejalan dengan hemohim. Karena hemohim sendiri itu adalah untuk meningkatkan imunitas. Sedangkan yang dia makan itu adalah depresan, menurunkan imunitas. Jadi satu naik, satu turun gimana? Nggak keruanan dong. Ya, jadi tetap kita harus konsultasi dengan dokter dan kita kasih lihat produk ini bagaimana. Kemudian dia sama dokter menganalisa. Jadi kalau umpamanya memang itu tidak masalah, ya itu bisa dikonsumsi. Tetapi yang pasti kalau dia memakan obat untuk depresan ya, untuk menurunkan imun sistem, dia tidak akan bisa minum hemohim. Jadi dipersilakan minum yang lain gitu loh. Bukan hanya hemohim ya, atomi itu bukan hanya hemohim, masih banyak. Ada spirulina ya, tergantung dia diagnosanya apa. Vitamin C, probiotik ya, itu segalanya itu dia bisa konsumsi. Tetapi untuk hemohim karena dia meningkatkan imun sistem, jadi harap berhati-hati untuk orang yang didiagnosis oleh autoimun. Tapi kalau seperti reumatik itu nggak ada masalah karena itu memang autoimun yang ringan ya. Sebenarnya dia autoimun, tapi kita nggak tahu itu autoimun. Kita cuma tahunya itu reumatik. Ya. Kemudian juga ada yang membenarkan bahwasanya dia punya dampak positif ya untuk asam urat. Jadi asam urat juga bisa mengkonsumsi hemohim. Dan kemudian juga ada yang bertanya, sebenarnya berapa sih dosis kita minum hemohim itu? Gitu ya. Ada yang bingung ya, ada yang minum sampai 10, mungkin ada yang bilang sampai 20 ya, nggak tahu. Tapi yang pasti banyak yang minum sampai 10. Nah, ini ada satu pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada Royal Master saya waktu itu, sekarang dia udah Crown Master. Saya bertanya waktu itu face to face ya waktu dia datang ke Indonesia sebelum COVID, saya tanya dia, sebenarnya hemohim itu berapa banyak sih kita bisa konsumsi? Saya bilang, apa satu box kita bisa konsumsi sehari gitu loh untuk naikin HB umpamanya gitu ya. Kan bisa ya kalau HB lagi drop gitu ya, saya konsumsi aja satu box, apakah itu bisa membantu atau bagaimana gitu loh. Terus dia bilang begini, dia sudah bertemu dengan orang yang menjadi direktur pada saat hemohim diteliti pada saat 8 tahun sebelumnya yang dulu itu ya. Dia bertanya kepada direktur Polmar itu sendiri ya, Polmar itu sekarang udah nggak berjabat, tapi waktu itu masih menjabat. Dia tanya, sebenarnya itu kalau menurut pengalaman ya, setelah kamu menemukan hemohim ini, berapa banyak sih yang kita bisa konsumsi dan efeknya itu masih meningkat terus gitu loh.
apakah kita bisa mengkonsumsi sampai 1 box sehari atau gimana? Dia bilang sebenarnya untuk mengkonsumsi hemohim ini, untuk mereka udah coba, itu sampai 6 saset gitu loh. Jadi sehari 2, siang 2, pagi 2, siang 2, malam 2. Jadi 6 saset itu sudah cukup untuk kebutuhan daripada imun sistem kita. Jadi ingat, imun sistem kita itu juga tidak bisa dipaksa ya. Seperti vitalitas NK itu maksimal yang menurut penelitian hanya 80% loh. Jadi antara 20, 40 dan 80%. 40% itu orang yang benar-benar udah bagus sebenarnya ya. 80% itu jarang kalau tidak dibantu dengan suplemen. Nah, 20% itu biasanya orang yang kondisinya itu ya tidak makan sehat, punya hidup yang berantakan, kurang tidur ya, makannya juga nggak tahu gimana, tidak mengkonsumsi vitamin segala macam. Itu vitalitasnya cuma 20%. Jadi orang yang biasa-biasa masih oke tidurnya segala macam, kemudian masih makan vitamin sedikit, itu mungkin vitalitasnya 40%. Apakah kita bisa boost sampai 100%? Tidak seperti itu. Jadi sebenarnya menurut penelitian di Jepang waktu itu, dia bisa di boost itu sampai 80%. Jadi sama juga dengan minum hemohim. Kalau kita minum hemohim, apakah kita bisa minum 1 box kemudian di boost jadinya 100%? Tidak, katanya gitu. Jadi cuman bisa itu maksimal mereka sudah cek itu sampai 6 saset. Setelah itu efeknya akan sama seperti biasa. 7 juga biasa, 10 juga biasa. Jadi buat apa kita keluarin duit ke sesuatu yang tidak berguna ya, lebih bagus kita beli spirulina atau beli vitamin C atau probiotik uangnya daripada kita minum sampai 10 sampai 20 saset per hari gitu loh. Betul nggak? Logiknya ya, logikanya kita ya. Jadi kita cukup minum 6 saset itu sudah cukup. Dan ada beberapa kondisi ya untuk orang yang punya sakit kanker terutama ya. Ini karena pengalaman mereka sering konsultasi ke saya. Untuk minum 6 saset aja mereka itu agak kesusahan loh. Karena tidak semua itu seperti Pak Yahya punya imun sistem yang tinggi. Jadi imun sistem juga mempengaruhi dari tubuh kita. Begitu mereka menerima hemohim, mungkin tubuhnya itu akan merespon dengan baik. Sehingga tidak ada masalah, tidak ada sakit badan, kemudian juga tidak ada berasa haus, tidak ada berapa masalah apapun tidak ada. Tetapi di luaran banyak sekali masalah. Kenapa? Karena pada saat NK selnya berantem ya, daripada arminya itu lagi berantem dengan sel kankernya, itu banyak hal yang terjadi dalam tubuh kita yang tidak bisa kita ketahui. Dan salah satunya apa? Salah satunya itu kesakitan gitu loh. Nah, ada pengalaman dari customer saya ya. Saya itu terutama ibu ini karena dari pertama kali dia didiagnosis, saya itu mengunjungi. Kemudian dia itu sampai parah, saya juga mengunjungi gitu loh. Jadi benar-benar saya tahu track record-nya. Jadi pertama waktu dia mau makan itu, di makan hemohim itu dia bukan tidak yakin. Cuman dia belum menerima gimana ya, keyakinan itu sampai dia mesti makan. Karena dia itu sekarang itu kesakitan sekali gitu loh. Dia kena kanker payudara, sakit sekali dan bentuknya itu udah nggak karuan, bener, luar biasa. Kalau dia mau liatin saya nggak berani lihat gitu loh. Padahal bukan orang yang geli, tapi saya itu udah nggak tahan mau melihat yang begitu. Katanya pokoknya itu udah boroknya itu udah tidak bisa dilihat lagi, tidak bisa diterima. Kalau tadi yang punya Pak Yohanes Yaya itu hanya di mulut ya, bisa bayangkan di payudaranya sebesar begitu itu semuanya borok, itu bagaimana? Nah itu sakit sekali gitu loh. Dan menurut dia itu dia sudah tidak bisa tolerir dan kemudian dia itu tidak bisa pergi kemoterapi lagi karena usia tidak mendukung. Jadi dia pada saat itu udah usianya itu sekitar hampir 70 ya. Jadi 60 akhir udah 60-an akhir gitu. Jadi dokter sudah tidak merekomendasi dia untuk melakukan kemoterapi. Dan akhirnya itu dia itu setuju dengan dokternya itu untuk lawatan rumah saja. Jadi datang ke rumah dan kemudian dia pengobatan herbal. Dan kemudian dikenalkan oleh saudaranya, ketemu dengan saya gitu loh. Jadi saya nggak kenal dia. Jadi Bu Liwa tolong dong lihat saya saudaranya. Akhirnya saya pergi gitu loh. Saya pergi ketok-ketok rumahnya dan kemudian kita ngobrol. Kita ngobrol habis itu dia cerita gitu-gitu. Saya, Ibu mau lihat nggak? Oh bilang saya nggak usah. Saya bilang bukan saya tidak mau lihat, tapi saya itu hatinya itu kayaknya gimana gitu loh, lihat begitu lebih bagus. Dan saya ngerti gitu loh, ngerti. Saya karena kenapa ada best friend saya sendiri juga sakit begitu, sampai parah begitu, nah itu saya lihat. Jadi saya udah ngerti gitu loh. Jadi saya nggak perlu dilihatin lagi, saya mengerti kondisinya bagaimana. Dia cukup omong saja. Saya bilang begini Bu, Ibu cukup minum sehari itu 2 dan kemudian Ibu lihat reaksinya. Kalau umpamanya Ibu berasa 6 saset itu terlalu berat, dia bilang memang bisa berat ya Bu. Saya tidak tahu Bu,
Kalau ibu kondisinya memang imun sistemnya kurang bagus, jadi untuk dibantu dengan hemohim itu perlu usaha khusus, dan buat ibu itu mungkin ada kesakitan tersendiri, terutama di daerah payudara dan badannya sendiri ya, mungkin kesakitan. Dia bilang, oh begitu ya, kalau ibu ngomong begitu, saya mesti ini ya, dia bilang, saya mesti masuk dalam pemikiran saya, jadi saya itu mesti siap-siap gitu loh. Apa yang saya lakukan? Kalau yang begini, ibu telepon saya bilang, saya bisa kasih saran, dia bilang begitu. Saya bilang begitu, dan kemudian akhirnya dia minum, dan betul dia telepon saya, dia bilang, Bu, saya 6 saset saya nggak tahan, Bu, benar-benar sakit, badan saya sakit, kemudian saya nggak bisa bangun, benar-benar saya nggak bisa beraktivitas, kemudian orang ketok-ketok pintu saya, orang pikir saya udah ini ya, udah melapor ke atas karena saya nggak buka pintu dalam beberapa hari, dia bilang gitu. Terus terang dia bilang, saya nggak bisa menjalani ini begini, dia bilang, bisa nggak ini dikurangin? Saya bilang bisa, Bu. Coba ibu kurangin sehari jadi 3. Saya bilang, saya lihat 3 itu kondisinya bagaimana, apakah lebih baik atau bagaimana. Dan kemudian akhirnya dia kurangin 3, itu setelah 1 minggu ya, dia kurangin 3, dia bilang 1 pagi siang malam. Dan kemudian akhirnya dia bilang lebih baik, dia bilang lebih baik, Bu, benar lebih baik, dia bilang, saya nggak bohong, dia bilang, saya juga bisa beraktivitas, saya bisa ke pasar, saya bisa kemana-mana. Kebetulan kasihan ibu ini tinggal sendiri, jadi dia tidak menikah gitu loh, jadi dia tidak ada siapapun di rumah, cuman dia sendiri gitu loh. Jadi saya cukup ini, makanya kenapa saya kunjungin gitu. Nah kemudian habis itu kunjungan berikutnya ya, setelah sekitar 2 bulanan saya kunjungan berikutnya, dan kemudian dia cerita, Bu Liwa, Ibu Liwa jangan jijik ya, saya bilang, saya cerita begini, pada saat saya sudah minum ya, saya minum setelah hampir 1,5 bulan ya, tiba-tiba kok saya berasa di ini saya ada yang copot gitu loh. Terus saya lihat, saya cari-cari yang copot apa, ternyata kulit daripada kansernya itu kan seperti borok ya, jadi kulit kansernya itu copot gitu, dan kemudian dia cari, oh ternyata boroknya itu perlahan-lahan itu mengelupas dan ini gitu loh. Jadi lebih bagus, kulitnya jadi lebih bagus. Nah, kita bisa lihat dari situ ya, itu perkembangannya positif sekali. Walaupun memang orangnya itu pertama kali kesakitan karena memang imun sistemnya sendiri terlalu rendah gitu loh. Jadi tidak mendukung. Jadi begitu dia di-boost dengan hemohim, dia itu jadinya seperti itu. Dan perlu diketahui ya, dia tidak memakan obat apapun dari dokter. Gila, saya waktu itu saya terus terang waktu pertama kali dia memutuskan seperti itu, saya tidak setuju. Saya bilang, Bu, terus terang saya tidak setuju. Minimal ibu harus ada pendamping dokter. Dia bilang pendamping dokter ada, tapi saya tidak makan obat kemo segala macam, tidak ada, hanya vitamin biasa aja. Dia bilang kenapa? Saya cuma dikasih vitamin biasa, lebih bagus saya beli yang lain. Dari obat dokter sendiri itu tidak bisa membantu lagi. Dan dia udah minum beberapa bulan tidak bisa membantu sama sekali. Dia bilang akhirnya begitu dia minum hemohim 2 bulan aja, itu perbaikannya luar biasa. Jadi dia merasa ini memang adalah salah satu jalan dari Tuhan ya, dia bilang ini bisa membantu dia gitu loh. Jadi itu merupakan sekedar dari ini ya, dari customer saya, cuman ada beberapa tapi saya nggak ini, tapi ini yang paling saya iniin karena dia itu tidak didampingi dengan obat apapun, walaupun saya tidak merekomendasi ya, tapi dia bilang obat dokter itu sudah tidak bisa membantu karena dia sendiri usianya itu udah hampir 70 gitu loh. Jadi saya menghormati keputusannya dan akhirnya dia meiniin hemohim. Dan kemudian hemohim itu bisa membantu, akhirnya itu dia pelan-pelan itu recovery. Jadi sebenarnya kalau kanker kita itu belum membaik ya, dia itu penunjukan CA-nya itu makin turun gitu loh. Jadi itu merupakan satu sign positif ya. CA-nya itu kalau kita cek ya, pada satu saat itu bisa jadi 0 gitu loh. Jadi kalau bisa jadi 0, berarti itu kita itu cuma harus ini ya, memantau sampai 5 tahun. Nah, itu yang harus kita lihat. Pernah nggak kamu tiba-tiba orang yang terdeteksi kanker kemudian datang ke depan kamu, dia, Bu Liwa, saya nolo, dia peluk, syukur Bu Liwa, terima kasih. Pernah nggak seperti itu? Worth it nggak seperti itu? Saya tanya dulu, di hati kita masing-masing, worth it nggak? Saya pikir ini worth it banget. Itulah yang saya lakukan selama 10 tahun ini walaupun belum ada hemohim. Benar, itulah yang saya lakukan sampai orang bisa melambai-lambai kepada saya. Aduh, terima kasih. Kalau nggak ada Bu Liwa gimana gitu. Sampai tengah malam telepon saya juga angkat. Suami saya bilang, lu gila, lu bukan dokter lagi, udah tidur gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Bukan saya sebagai dokter ya, saya memberikan satu encouragement kepada mereka, satu dorongan hidup gitu loh. Ngerti nggak? Karena saya tahu lebih sedikit
bagaimana mereka menjalani ini, makanya saya memberikan satu dorongan kepada mereka. Walaupun saya tidak bisa bantu apapun, yang paling bisa saya bantu adalah semangat, spirit saya kepada dia. Seperti kepada Cahya, Pak Cahya dulu. Yakin Pak, pasti bisa. Saya bilang pasti bisa. Saya masih ingat waktu itu diomongin apa. Pasti bisa, saya bilang gitu. Semua kasih saya dorongan, saya kasih dorongan seperti itu. Jadi saya harap semua orang yang hadir hari ini juga bisa memberikan dorongan kepada teman-teman, saudara di lingkungan kita. Gitu loh. Kita sendiri harus percaya dulu. Kalau kita nggak percaya, gimana kita bisa kasih spirit ke orang, gitu loh, ya kan? Orang banyak bertanya, Bu Liwa background-nya apa sih? Kok perasaan yakin banget gitu loh? Karena ini yang saya kerjakan dari 10 tahun yang lalu, gitu loh. Jadi saya itu membantu orang supaya mereka dari suplemen gitu loh. Saya itu orangnya bukan anti suplemen. Suplemen apapun kalau saya lihat bagus, saya bisa rekomendasi kalau dia itu memang bagus buat dia. Ngerti nggak? Gitu loh. Tapi kalau yang jelek saya langsung, saya nggak mau gitu loh. Karena saya bisa baca ingredient, saya tahu teknologinya, saya tahu ininya. Makanya kenapa saya itu kalau ngomong saya nggak mau, ya saya nggak mau gitu loh. Tapi kalau oke, saya bilang oke, kamu boleh makan. Jadi orang itu telepon saya kadang-kadang bukan karena hemohim atau dengan produk Atomic. Bu, saya ketemu ini, kalau saya sakit ini, kira-kira ini nggak? Terus saya lihat, saya cek, oh oke gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi kalau kamu ada gini-gini lebih bagus jangan gitu loh. Jadi saya itu tetap walaupun saya di Atomi ya, saya menghormati keputusan orang untuk memakan apapun yang dia senengin gitu loh. Tetapi kalau umpamanya produk itu tidak membantu, saya juga akan terus terang itu tidak membantu seperti itu. Nah sekarang saya bertemu dengan hemohim itu sudah luar biasa banget. Jadi saya tetap akan memberikan, walaupun mereka tidak tertarik, saya tetap akan memberitahukan berita ini gitu loh, bahwasanya hemohim itu bisa membantu mereka. Produk-produk Atomi itu bagus banget, semuanya bisa membantu mereka. Jadi itu merupakan inti dari testimoni hari ini gitu loh. Kita sendiri harus yakin. Kalau kita nggak yakin, gimana kita bisa ketemu orang? Ngerti nggak? Gitu loh. Jadi kita semua itu mesti 100% gitu loh, bisa membantu gitu loh. Jadi kita jangan, ya nggak sih, ya nggak sih, telepon Bu Liwa dulu deh, gimana itu ini dulu, apain dulu, enggak. Jadi orang bisa merasa gitu. Jadi apa yang kita temui, kita harus yakin produk kita itu bisa membantu dan luar biasa. Tetapi dengan rambu-rambu yang ada ya, hemohim dan produk Atomi bukan untuk menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan, tetapi adalah membantu dan meringankan penderitaan dari teman-teman kita yang punya masalah kesehatan, ya seperti itu. Jadi saya rasa semua hari ini sudah cukup jelas ya. Semua pertanyaan juga udah kita baca. Mungkin ada beberapa di bawah saya nggak ini ya, saya nggak bacain lagi karena terbatas dengan waktu. Jadi banyak yang semangat katanya. Ya kalau mengenai produk ngomong sama saya semangat gitu loh. Jadi saya rasa cukup sampai di sini ya. Tadinya itu kita masing-masing center leader mau sharing, tapi waktunya sudah tidak ini. Mungkin next ya, next kita ada ngomong mengenai produk lain, kita bisa sharing mengenai pengalaman kita masing-masing ya. Nah untuk sesi hari ini terima kasih udah hadir semua. Jadi setiap hari Selasa dari ini ya center center tetap akan mendampingi kita semua. Jadi untuk yang tema di minggu depan kita akan bicara mengenai kulit ya, mengenai kulit. Jadi berhubungan dengan kulit. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan kulit. Jadi saya harap semua orang bisa hadir di setiap hari Selasa belajar bersama kita di call center. Jadi sebelum kita tutup hari ini kita akan company moto. Setelah company moto semua orang dipersilakan untuk buka kamera untuk jadi satu ini ya kenang-kenangan bagi kita. Semua orang akan foto bersama. Jadi kita company moto dulu baru foto bersama ya. Saya akan share screen-nya. Oke, kalau umpamanya saya bilang semua siap, semua bilang siap ya. Kemudian saya akan baca yang kuning, semuanya membaca menghargai semangat. Apakah semua siap? Siap. Siap. Semangat. Menghargai Semangat. Menciptakan keyakinan. Mengikuti keyakinan. Kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Bentuknya semua lebih semangat ya. Oke, semua buka kamera. Mari kita berfoto bersama. Oke,
Saya tidak tahu ada di halaman berapa, jadi semuanya itu freeze buat sementara. Mau sarange, mau jempol, gimana terserah ya. Mau sarange juga boleh ya. Untuk halaman pertama 1, 2, 3 senyum. Bentar ya, saya save dulu. Halaman kedua. Semua freeze. Siapa tuh freeze? Kemudian halaman ketiga. You. I love you all. Kemudian halaman keempat ya. Halaman keempat ini halaman terakhir. Oke, jadi terima kasih ya Atomian semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahaya. Selamat malam semuanya. Sehat, tetap semangat. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Yahya dan Dr. Dani yang sudah hadir di Ya, sini. Bu Tanliwa sama-sama. Salam sehat Terima ya Pak kasih ya. Pak Cahya. Ya, biar jadi berkat buat semua. Ya, salam sehat semuanya untuk keluarga Amin, juga. Ya. Sehat. Pada betah semua.